Ini bakalan seru banget sih, harus ikutin sampai episode terakhir. Halo semuanya, Ultra Galaxy Fight The Destiny Crusade akhirnya tayang. Dan ini masih belum masuk ke inti ceritanya, karena hanya episode prolog atau episode 0 gitu. Dipublish di website ultramanconnection.com. Cuman buat kawan-kawan yang gak mau ribet sekaligus mau subtitle biar lebih paham, di YouTube sudah ada beberapa channel yang upload ya. Mungkin ada yang nanya, ini termasuk spoiler atau udah masuk ke ceritanya gak sih? Bisa dibilang enggak ya, karena episode prolog ini hanya sebagai pengantar cerita aja dan beberapa recap atau penjelasan juga yang seperti biasa dilakukan Ultraman Zero. Jadi buat yang mungkin udah agak lupa dengan apa yang akan jadi fokus utama di miniseries ini, akan lebih paham lagi saat menonton episode pertama sampai selanjutnya. Dan pastinya ini sangat menarik untuk kita tonton juga ya, karena ada beberapa hal yang membuat ceritanya ini kelihatannya akan seru untuk diikuti. Langsung aja kita lihat apa aja yang sudah ditunjukin di episode prolog UGF 3 ini. Seperti biasa, let's break it down. Di planet Juran, tempat Ultraman Cosmos tinggal, beberapa pasukan Absolutian datang dan menyerang Cosmos yang bersama Lidorias, di mana tujuan mereka adalah untuk menyingkirkan Cosmos yang menjadi kunci dari kekuatan legendaris, dan tentu saja kekuatan yang dimaksud adalah Ultraman Legend dan Saga. Bahkan si Absolutian ini bilang extremely dangerous ya, yang artinya Cosmos ini sudah termasuk ancaman yang level bahayanya itu udah sangat tinggi gitu. Dan kalau kita lihat ya, di sini Cosmos kayak menetralisir serangan dari Absolutian itu, yang terus saja dilakukan dalam mode Luna Mode ya. Dan hasil itu keren banget sih. Cosmos pun tak punya pilihan, ia menggunakan form Corona Mode dan melawan semua pasukan Absolutian ini yang jumlahnya juga lumayan banyak. Seperti ciri khas dari Ultra Galaxy Fight yang bakalan jadi hidangan utama itu fight scene-nya ya. Cosmos menggunakan semua skill yang dimilikinya, dan saya sempat mikir gini loh, dia gak takut kehabisan energi apa? Soalnya di Ultraman Ginga The Movie, di sana Cosmos Corona Mode juga pernah ngelawan Etelgar di planet Juran dan akhirnya kalah. Selanjutnya Cosmos menggunakan form Eclipse yang pastinya lebih kuat lagi dan menyelamatkan Lidorias yang disandra, mirip-mirip momen pas di seriesnya. Selanjutnya Ultraman Zero menjelaskan beberapa Ultra New Generation Heroes dari Ginga sampai Jirigyo, yang mana mereka adalah Ultraman yang bertarung di miniseries Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes saat melawan Ultra Dark Killer. Jadi wajar aja sebenarnya kalau New Gen yang disebut Zero di sini hanya sampai Rosso Blue dan Jirigyo, tidak termasuk Taiga apalagi Zen. Zero juga menjelaskan soal Absolutian Absol Tartarus yang jadi ancaman selanjutnya, di mana ia merusak timeline dengan merekrut Belia dan Tregiar dari masa lalu sampai menculik Yulian sebagai sandera untuk merebut negeri cahaya. Selanjutnya Ultra League dan Tri-Squad melaporkan apa yang baru aja terjadi sebelumnya, termasuk Yulian yang diculik Tartarus, sehingga mereka harus bergegas untuk melakukan penyelamatan. Cuman sayangnya Hikari sekalipun mengatakan kalau energi dari Absolutian ini tidak diketahui gitu. Jadi bisa dibilang agak sulit untuk melacak mereka. Ultraman Ken pun membuat 3 strategi yang akan dijalankannya. Pertama adalah Ultra League akan semacam lebih diperkuat lagi dengan bantuan Taiga dengan Tri-Squadnya. Kedua, tim penyelamatan akan dilakukan oleh Galaxy Rescue Force yang mengandalkan Andromedos. Dan ketiga, Galactic Defense Force akan melacak pergerakan dari para Absolutian, yang mana Ultraman Reboot akan tergabung ke dalamnya. Tentu saja ini berhubungan dengan salah satu episode Ultraman Trigger, yang mana di sana Reboot mengejar Absolute Diaboro sampai ke universe tersebut. Ultraman Jonias, petarung terkuat dari planet U40, dimintai Zofi untuk melatih pasukan Intergalactic Defense Force bersama Mebius dan Jirigyo yang juga akan bergabung. Selanjutnya, Tartarus, Belial, dan Tregiar akhirnya sampai ke The Kingdom yang sangat berkilauan. Bahkan Belial juga bilang ya, kalau itu bikin matanya jadi sakit. Tregiar menganalisis kalau energi di planet itu mirip dengan yang ada di negeri cahaya, cuman levelnya jauh lebih tinggi, bahkan gak bisa dikontrol. Tartarus pun membenarkan hal itu ya, sehingga mereka butuh rumah baru, yaitu dengan merebut planet M78. Tiba-tiba, Absolute Titan dan Diaboro muncul, sekaligus sebagai debut dari Titan, di mana mereka gak suka Belial dan Tregiar ya. Cuman ini Belial bos, jadi dia agak kesal gitu ya, sedangkan Tregiar malah kalem aja. Barulah pertengkaran mereka dihentikan Tartarus yang bilang, "There is no time for your pointless quibble," atau gak ada waktu untuk pertengkaran gak guna ini. Ya memang Tartarus ini adalah Absolutian paling bijak sekaligus paling dewasa ya. Pernah kita bahas juga alasan Tartarus lebih baik sebagai villain dibanding Diaboro. Selanjutnya, Tregiar dan Belial dikasih power up lagi ya, dengan menginfuse lebih banyak Absolute Particle lagi.
Selanjutnya, di dimensi Nara, Julian mengendali Regulus dari planet D60 konstelasi Drago karena tatonya yang melambangkan Cosmo Base Face. Belum jelas juga ini apa, bisa aja semacam pasukan tempur gitu. Zero yang telah kembali ke negeri cahaya pun menemui Joneas, menjelaskan kalau Z sudah mendapatkan partnernya, sedangkan New Generation Heroes mengatasi Devil Splinter. Karena sebelumnya Zero kalah melawan Tartarus, bahkan pada form terkuatnya, dia pun meminta bantuan pada Joneas ya. Karena dia ini adalah satu-satunya Ultra yang imbang saat hand-to-hand combat melawan Tartarus. Selanjutnya, Taro dan Zombie pun menghadap King, cuman sayangnya dia gak mau pertikaian antara Ultra dan Absolutian ini semakin memburuk ya. Jadi dia meminta Leo dan Astra untuk ikut membantu. Dan ya, episode prolog UGF dari C pun berakhir. Sebenarnya ada banyak hal lagi yang masih belum diperlihatkannya, kayak New Generation Heroes atau Trigger yang masih belum tahu apakah dia akan muncul juga di miniseries ini atau enggak. Kita nantikan saja. Kalau ada pendapat lain, tuliskan aja di bawah. Subscribe dulu yang belum, di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.